Apa kabar Sobat Siki TV? Kali ini saya akan bahas tentang hubungan antara Surya Paloh dan Anies Baswedan. Ya, selama ini kita kenal Surya Paloh itu adalah suksesor dari Anies Baswedan untuk maju sebagai baca pres pada Pilpres 2024. Nah, Surya Paloh dengan Partai Nasdem jauh-jauh hari sudah mencalonkan Anies atau mendeklarasikan Anies sebagai capres mereka. Bahkan Nasdem juga merangkul PKS dan Partai Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan. Tapi faktanya mereka meskipun sudah meneguhkan sebuah koalisi yang bernama Koalisi Perubahan dan Perbaikan, sebenarnya ikatan antar ketiga partai itu belumlah solid ya. Memang mereka sudah membuat semacam perjanjian, tapi itu semacam fakta ataupun semacam piagam aja. Jadi belum mengikat secara hukum maupun secara komitmen gitu ya. Karena sebenarnya kan komitmen itu akan terlihat pada saat pendaftaran capres pada kalau nggak salah bulan September nanti. Jadi intinya sudah final gitu. Jadi siapa aja yang capres diusung. Yang unik di sini adalah ketika Surya Paloh diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi, dia mengungkapkan bahwa sosok Anies ini tidak bisa lepas dari namanya politik identitas ya. Ya sebenarnya Surya Paloh juga sudah tahu ya, karena pada saat Pilkada 2017 Partai Nasdem itu adalah salah satu partai yang menolak adanya politik identitas yang dilakukan oleh kubu Anies pada saat itu. Tapi tidak tahu bagaimana kok akhirnya Surya Paloh dengan partainya yaitu Nasdem berbalik arah. Jadi akhirnya mereka itu malu sendiri ya. Karena pada saat itu politisi-politisi dari Partai Nasdem begitu gencar atau begitu giat mencerca atau mengolok-olok dan mengkritik praktek politik identitas yang dilakukan oleh kubu Anies. Rupanya Partai Nasdem itu melihat ada sebuah keuntungan apabila mereka itu merangkul Anies karena terlihat bahwa pada Pilkada 2017 ada soliditas pendukung Anies yang begitu kuat yang mereka diikat dalam sebuah ideologi agama yaitu Islam. Nah, rupanya ini ingin dipakai oleh Nasdem sebagai kendaraan untuk menaikkan elektabilitas dari partai tersebut ya. Mengingatkan Nasdem ini bukan partai yang tinggi suaranya, masih di bawah 10%. Tentunya Nasdem harus berjuang keras supaya bisa eksis di Senayan pada Pileg 2024. Kalau enggak ya dia akan hanya menjadi sejarah atau tercatat dalam sejarah pernah menduduki kursi Senayan habis itu hilang dari peredaran. Seperti yang dialami oleh Hanura dan beberapa partai lain ya yang dulu pernah menduduki Senayan akhirnya menghilang. Karena memang menurut peraturan mereka harus mempunyai minimal suara itu 4% dari suara nasional. Nah, ini yang menarik sebenarnya ya. Kenapa tiba-tiba itu Surya Paloh mengungkapkan bahwa figur Anies atau sosok Anies itu tidak lepas dari politik identitas. Nah, harusnya kan Surya Paloh tahu ya dari awal ya. Dan kok mereka begitu yakin bahwa Anies itu akan bisa berubah, terutama para pendukungnya. Dan Nasdem berusaha merangkul pendukung-pendukung di luar kelompok-kelompok tradisional Anies yang mendukung pada Pilgub 2017 ternyata tidaklah sukses. Justru menjadi backfire bagi Nasdem sendiri ketika beberapa tokoh elit dari Nasdem itu keluar setelah Surya Paloh mencalonkan Anies sebagai capres dan rupanya ini tidak bisa diterima oleh Surya Paloh. Bahkan dalam koalisi pemerintah di mana Nasdem juga mempunyai saham di situ, belakangan ini mulai dijauhi oleh partai-partai yang lain, terutama oleh Presiden Jokowi. Sampai keluar sebuah pernyataan dari Surya Paloh. Sebenarnya apa salahnya Partai Nasdem ini? Kok sehingga dijauhi atau dikucilkan? Nah, kalau kita perhatikan, itu adalah kesalahan narasi yang dibangun oleh Partai Nasdem untuk membedakan Anies dengan capres-capres yang lain yaitu Prabowo dan Ganjar Pranowo. Kenapa salah ya?
Lindan Sulvan, seorang politisi dari Nasdem yang akhirnya dipecat, itu pernah mengatakan bahwa Anies Baswedan ini adalah antitesis dari Presiden Jokowi, dan itu akhirnya menjadi sebuah isu liar gitu ya. Akhirnya memakan Lindan Sulvan sendiri, hengkang dari Partai Nasdem. Nah, akhirnya isu ini menjadi sebuah narasi umum bahwa sebenarnya Anies itu adalah lawan politik dari Presiden Joko Widodo saat ini. Meskipun kita ketahui bahwa dulu Anies pernah menjadi salah satu menteri dari Presiden Jokowi, tapi karena kinerjanya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau dianggap tidak mumpuni, akhirnya Anies dipecat sebagai Menteri Pendidikan, diganti oleh menteri yang lain. Yang saat itu menggantikan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Dengan modal itu Anies berjuang untuk merebut kekuasaan di RI 1. Tapi ternyata jalannya nggak mudah ya. Kalau saya perhatikan sebenarnya Anies ini cuma berpikir jangka pendek ya. Meskipun dia mengatakan bahwa dirinya seorang nasionalis, tapi pergaulannya adalah kelompok-kelompok ekstrim kanan atau kelompok-kelompok kanan garis keras. Tentunya ini akan menjadi restriksi bagi Anies tersebut untuk merangkul kelompok-kelompok moderat dan kelompok-kelompok minoritas. Nah, apalagi kalau kita melihat postur suara dari pendukung Anies itu memang banyak didukung oleh kelompok-kelompok Islam garis keras. Nah, dan pendukung dari kalangan minoritas itu sangat minim. Makanya nggak heran kalau kubu Anies itu sekarang banyak mempromosikan adanya pendeta-pendeta yang masuk dalam gerbong Anies Baswedan. Nah, mestinya ini harus kita curigai ya. Kalau dulu mereka begitu bersemangat untuk memusuhi atau mengkafir-kafirkan musuh atau lawan politik dari Anies Baswedan, sekarang mereka itu berusaha merangkul atau istilahnya memberikan karpet merah kepada pendeta-pendeta atau dari tokoh-tokoh agama dari kalangan minoritas. Ini adalah sebuah ironi ya. Ya itulah memang politik ya. Sebenarnya tidak ada kawan dan lawan abadi. Yang adalah kepentingan. Kalau mungkin dulu kepentingannya mereka harus menguatkan ambisi atau kepentingan atau apa istilahnya keinginan dari kelompok-kelompok kanan garis keras. Sekarang ketika Anies maju menuju RI 1, dia tidak bisa lagi seperti itu. Dia harus meluaskan dukungan tidak hanya dari kelompok kanan garis keras, tapi juga kelompok-kelompok moderat dan dari kalangan minoritas. Dan dalam hal ini Anies terlihat gagal, tidak bisa merangkulnya. Apalagi sekarang ini ada Prabowo yang sebenarnya basis konstituen di kalangan Islam itu bertindih-tindih. Apalagi sekarang ini ada Prabowo di mana pendukung Anies Baswedan dan pendukung Prabowo tadinya itu adalah satu gerbong. Dulu pendukung Prabowo itu mendukung Anies Baswedan pada saat Pilgub. Tapi sekarang ketika Anies ingin maju sebagai RI 1, terlihat sekali ada perpecahan. Yang lain adalah pendukung Prabowo dari kelompok kanan. Nah, ini yang menarik ya. Sebenarnya ini adalah keuntungan dari Ganjar Pranowo yang memang selama ini banyak didukung oleh kelompok moderat dan kelompok minoritas agama. Nah, dengan adanya isu politik identitas yang melekat pada Anies Baswedan, mau tidak mau, itu akan menjadi barrier atau kendala bagi Anies Baswedan untuk merangkul kelompok moderat maupun kelompok minoritas agama. Karena juga orang tahu bahwa Pilkada 2017 adalah pilkada terburuk dalam sejarah Indonesia. Kalau kita perhatikan dalam Pilkada 2017 itu munculnya fatwa MUI yang mengharamkan pemimpin kafir. Dan itu sukses ya. Publik juga akhirnya sudah terpatri bahwa Ahok adalah penista agama. Dan tentunya ini berpengaruh juga pada masyarakat pemilih dari Ahok yang memang mungkin mereka punya pandangan religius yang sama dengan para pendukung Anies. Nah, sekarang ini rupanya tidak lagi bisa digunakan oleh kubu Anies untuk menaikkan posisi Anies setara dengan capres-capres yang lain. Terbukti dari beberapa hasil survei, elektabilitas Anies tidak bergerak maju. Jadi artinya apa? Ya dia hanya didukung oleh
kelompok-kelompok atau orang-orang yang dulu pernah mendukung dia sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Nah, nggak akan jauh-jauh dari situ geser basis pendukungnya. Sementara untuk menjadi seorang presiden Republik Indonesia, dia harus mendapatkan dukungan yang luas dari seluruh rakyat Indonesia. Yang kita ketahui sangat majemuk dari berbagai etnis, kemudian berbagai ras, dan juga berbagai agama. Misalkan kayak di Indonesia bagian timur yang mayoritas adalah non-muslim, tentunya Anies tidak akan begitu mudah menaklukkan daerah-daerah di Indonesia Timur. Apalagi mengingat kasus di Pilkada 2017 di mana kubu Anies benar-benar melakukan polarisasi antara muslim dan non-muslim. Tentunya luka ini tidak begitu saja dan terekam dalam memori kolektif kalangan non-muslim di Indonesia. Ya, siapa sih yang ingin punya pemimpin yang diskriminatif, yang rasis kayak seperti itu kan? Ya meskipun dia dikasih namanya aksesoris prestasi-prestasi, tapi apa gunanya prestasi kalau pemimpin itu tidak mempunyai komitmen membangun keberagaman, menjamin hak-hak masyarakat sipil yang terutama dari kalangan minoritas. Inilah yang saya pikir menjadi kendala kubu Anies untuk merangkul kelompok minoritas agama dan kelompok minoritas suku. Yang seperti kita ketahui beberapa suku di Indonesia itu identik dengan sebuah agama. Nah, apakah Anies akan berhasil merangkul mereka? Saya tidak yakin 100%. Mungkin peluangnya sekitar 20-30% ya. Kembali pada Surya Paloh yang kecewa dengan Presiden Jokowi, akhirnya justru membuka aib dari Anies Baswedan sendiri. Padahal sebelumnya Surya Paloh dengan sangat yakin dan optimis bahwa dengan mencapreskan Anies akan menghilangkan polarisasi. Ternyata kini dia pesimis ya bahwa cap Anies sebagai bapak politik identitas itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Ibaratnya kain putih yang sudah ternoda tinta, walaupun dikucek berkali-kali, tinta itu tidak akan bisa hilang, kecuali bagian dari kain itu ditambal dengan kain yang lain yang sewarna atau yang dengan kain putih, jadi akan tersamar atau tidak kelihatan. Tapi tetap saja jahitan-jahitannya juga masih kelihatan. Toh apabila menggunakan zat kimia, tentu zat kimia itu harus sifatnya yang keras dan efektif. Bisa jadi beresiko merusak kain putih itu sendiri. Inilah dilema yang dihadapin oleh Surya Paloh. Di satu sisi dia berusaha membersihkan nama Anies, tapi ternyata justru para pendukung Anies sendiri saat ini yang mengkhianati. Seperti Musni Umar, mantan rektor dari salah satu perguruan tinggi Islam di Jakarta, yang mengatakan bahwa kalau memilih Anies itu ada pahalanya. Jadi memilih Anies itu seperti mencari bekal buat kematian. Nah ini kan sebuah narasi yang memang diarahkan yang sifatnya teologis gitu ya. Ya. Jadi memilih Anies itu ibaratnya sudah seperti sebuah aturan agama. Nah, jadi kalau memilih Anies itu ada pahala. Kalau nggak milih Anies ya tentunya jadi dosa kan. Intinya seperti itu. Nah, narasi-narasi ini mulai digulirkan dan dikembangkan oleh kubu-kubu Anies untuk merangkul kelompok-kelompok kanan ya. Bahkan mereka juga melakukan sosialisasi, melakukan kampanye terselubung di beberapa masjid dan beberapa pertemuan-pertemuan tertutup. Dan itu memang sudah menjadi namanya platform dari kubu Anies yang akan sulit dihilangkan. Ya, semoga apa yang saya bagikan bermanfaat.